Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan studi kasus kami, yaitu kearifan lokal yang berjudul Pelestarian Wayang Kulit di Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Pranavandi Pradama, NPI saya 148230034. Perkenalkan, nama saya Krisna Wijaya, NBI 148230017. Perkenalkan, nama saya Azhar Zulkifli Nasrullah dengan NBI 1482304x2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Febrianto dengan NIM 148230043. Pendawalannya itu ada latar belakang. Wayang kulit itu sebagai warisan budaya menghadapi tantangan era digital akibat menurunnya minat generasi muda. Teknologi digital menjadi peluang untuk memperkenalkan kembali seni tradisional ini. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada 3 pertanyaan. Bagaimana kondisi wayang kulit di era digital? Kedua, apa penyebab menurunnya minat generasi muda pada wayang kulit? Ketiga, bagaimana teknologi dapat mendukung pelestarian wayang kulit? Nah, untuk tujuan penelitiannya itu ada menganalisis kondisi wayang kulit di era digital, mengidentifikasi faktor penyebab penurunan minat, merumuskan strategi inovatif melalui teknologi digital. Nah, untuk manfaat penelitiannya itu bagi seniman, panduan memanfaatkan teknologi untuk pelestarian. Bagi pemerintah itu untuk kebijakan pelestarian budaya, seperti dibuat referensi gitu sih. Terus bagi masyarakat meningkatkan kesadaran dan pentingnya budaya tradisional. Nah, untuk teoretisnya itu menambah literatur tentang pelestarian budaya melalui teknologi. Nah, untuk konsep teorinya, pelestarian wayang kulit di era digital ini yaitu dengan cara dilestarikannya dengan cara digitalisasi dan adaptasi di media modern, interaksi 2 arah, formatnya interaktif dan kolaboratif, seni modern agar tetap relevan bagi generasi muda. Untuk teori Pancasilanya, yaitu Pancasila dan pelestarian budaya digitalnya, menurut Otto Nagoro, Pancasila mendukung pelestarian budaya. Sila yang 1-5 itu menghormati nilai moral, membangun empati, memperkuat persatuan, melibatkan sebuah komunitas, serta memberikan akses budaya yang adil. Untuk review jurnal, yaitu kami menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk Bapak Surahmat dan Bapak Ucaksono. Hasil penelitiannya yaitu penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi wayang kulit melalui media sosial dan platform seperti YouTube efektif mengenalkan budaya ini kepada generasi yang muda. Disarankan kolaborasi yang kontemporer seniman untuk meningkatkan daya tariknya. Untuk metode selanjutnya kami menggunakan metode kualitatif kepada Ibu Astuti dan Bapak Pratama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa platform media sosial sangat efektif meningkatkan kesadaran budaya wayang kulit di kalangan remaja, serta menambahkan konten digital dengan visual dan narasi yang mudah dipahami penting untuk menarik minat mereka. Untuk metode selanjutnya kami juga menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kepada Bapak Raharjo dan Ibu Sari, hasil penelitiannya, aplikasi VR meningkatkan minat dan pemahaman pengguna tentang wayang kulit melalui interaksi dengan karakternya, efektif menjaga ketertarikan pada budaya lokal. Untuk selanjutnya, metode yang kami gunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif juga kepada Bapak Widodo. Untuk hasil penelitiannya, komunitas pelestari wayang kulit sukses meningkatkan minat masyarakat urban melalui media sosial, kolaborasi dengan tokoh publik juga, dan konten menarik untuk mempromosikan acara wayang kulit.
posisinya pelestarian wayang kulit di era digital, yaitu apa sih upayanya, yaitu dengan membuat aplikasi edukasi di gamenya, terus semisal ada VR gitu di CCP dengan wayang itu juga bisa, dan pendidikan memasukkan wayang ke kurikulum dengan media digital, yaitu dengan ada juga dengan pertunjukan virtual untuk streaming wayang tanpa batas geografis, serta ada media sosial yang menyajikan konten yang edukatif dan menarik bagi generasi muda. Untuk studi kasus pelestarian wayang di Jawa Timur, apa aja tantangan hiburannya itu di era modern itu, sehingga pelestariannya dilakukan melalui pendidikan, yaitu pelatihan seni di sekolah bisa, terus di seminar-seminar juga bisa untuk menambah wawasan, serta kolaborasi menggabungkan wayang dengan musik modern dan seni visual. Dan festival budayanya yaitu mengedukasi masyarakat lewat pertunjukan dan diskusi. Untuk aplikasi dan gamenya, konten interaktif untuk mengenalkan wayang pada generasi muda. Bab 4. Laporan field study dan pembahasan. Profil narasumber. Narasumber terdiri dari seorang pembuat wayang, yaitu Bapak Supeno, seorang dalang, Bapak Surono, dan seorang penikmat seni tradisional, Bapak Ferdi Sukarnai. Mereka memberikan wawasan dari berbagai perspektif terkait peran, tantangan, dan pelestarian wayang kulit. Laporan penelitian. Wawancara dengan narasumber mengungkap fungsi wayang kulit sebagai media edukasi dan ritual, keberagaman ciri khas wayang di berbagai daerah, serta pentingnya wayang kulit sebagai warisan budaya. Digitalisasi dan inovasi seperti penggunaan media sosial dan festival budaya menjadi strategi pelestarian wayang kulit di era saat ini. Analisis penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa pelestarian wayang kulit membutuhkan sinergi antara teknologi digital, pendidikan, dan komunitas budaya. Teknologi memainkan peran penting melalui digitalisasi, kolaborasi seni, dan pertunjukan daring, tetapi tetap mempertahankan esensi tradisional adalah tantangan utamanya. Untuk kesimpulannya sendiri, kekayaan budaya yang harus dijaga. Wayang kulit adalah sesuatu kekayaan budaya yang harus dijaga. Jadi kita harus melestarikan agar wayang ini tidak hilang. Adaptasi budaya juga perlu di era modernisasi, bukan untuk wayangnya sendiri, tetapi untuk metode penyampaian ataupun edukasi. Terus habis itu kolaborasi dengan dukungan pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang sangat menikmati wayang sebagai inspirasi penciptaan produk mereka. Untuk saran sendiri, edukasi perlu wayang perlu ditayangkan di edukasi semasa SD. Jadi SD, SMP, SMA agar murid itu mengenali wayang secara seluruh ataupun mengenali budaya tradisional itu secara menyeluruh agar tidak hilang dan bisa dilestarikan. Yang diharapkan untuk penelitian ini adalah untuk membantu pelestarian wayang di era yang sekarang, karena kan sekarang penikmat wayang juga sudah sedikit menurun dari era-era sebelumnya. Jadi itu saja untuk penelitian kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, hari ini saya akan wawancara pecinta wayang. Di sini ada Mas Wisnu. Oke. Saya Wisnu Adi Pratama sebagai pecinta aja, bukan namanya pelestari Mas, cuman pecinta aja. Oke, saya mempunyai pertanyaan untuk Mas Wisnu. Oke, untuk pertanyaan pertamanya itu, Mas, menurut Anda apa kegunaan lain dari wayang kulit dalam budaya Jawa selain sebagai hiburan? Oke, Mas. Untuk di Indonesia sendiri, khususnya wayang kulit ini sebagai sarana media pendidikan, di mana di situ ada pesan-pesan moral media pendidikan yang disampaikan dari si dalang tersebut, disampaikan kepada audiennya.
untuk menyampaikan nilai-nilai pendidikan tersebut. Dan yang kedua ada media dakwah Mas. Jadi wayang kulit ini nggak hanya sebagai hiburan, ada media dakwah khususnya Wali Songo yang dulu di Jawa ini kental dengan budaya-budaya Nusantara, budaya-budaya adat Jawa, yang mana di situ Wali Songo bingung caranya gimana untuk menyampaikan dakwah tersebut. Nah akhirnya Sunan Kalijogo menemukan ide, di mana ide tersebut dari wayang kulit. Wayang kulit tersebut disampaikan, diselingi pesan-pesan keagamaan yang mana untuk mengajak para masyarakat Jawa ini yang awalnya agamanya banyak yang dari agama Hindu, Ya. terus ada agama yang kejawen, nah, itu masuk ke agama Islam dengan media wayang kulit tersebut. Oke, selanjutnya apa yang membedakan wayang kulit di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Mas? Oke, khususnya wayang kulit Jawa Timur dan Jawa Tengah ini memiliki kesamaan Mas, yang terbuat dari kulit hewan. Yang mana kulit hewan tersebut digambar dengan pola-pola tertentu sesuai karakter dari tokoh-tokoh wayang tersebut. Nah itu yang memiliki kesamaan di antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang membedakan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini mungkin dari satu penggambarannya. Penggambarannya itu ya memang sama Mas, sekilas itu sama gambarnya. Ini bisa saya kasih contoh dulu Mas. Nah ini dari toko wayang ini mungkin sekilas sama, namun untuk karakter warnanya, terus sungging itu metode pewarnaannya, terus ada ukirannya Mas. Biasanya ukiran ini yang memiliki potensi besar dalam perbedaan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut. Terus ada yang ketiga dari Jawa Barat. Jawa Barat ini ada wayang golek yang tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Karena wayang kulit terbuat dari kulit, sedangkan di Jawa Barat ada wayang golek yang terbuat dari kayu. Iya, kayu Mas. Yang terbuat dari kayu dan diukir, dan dimensi wayang golek tersebut yaitu 3 dimensi, sedangkan wayang kulit memiliki dimensi 2 dimensi Mas. Jadi itu. Oke Mas, untuk selanjutnya Mas ya. Apa manfaat dari keberagaman wayang kulit di berbagai daerah di Indonesia Mas, menurut Anda Mas? Apa manfaat dari keberagaman wayang kulit di berbagai daerah di Indonesia? Oke Mas, jadi wayang kulit ini memiliki berbagai keragaman ya. Keragaman tersebut itu mencerminkan bangsa kita sebagai bangsa yang beragam. Nah, itu dicerminkan melalui media wayang kulit tersebut Mas. Jadi kayak seperti batik itu Mas ya? Iya. Jadi batik kan setiap daerah memiliki pakemnya sendiri. Ya, Pakem Mas. itu seperti Khas. kiblat itu loh Mas, Khas. ciri khas lah. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Enggak Berarti harus kayak- sama. Berarti Ya. yang kayak tadi yang apa? Jabar sama Jawa Timur, Iya. Jawa Tengah, lah itu memiliki ciri khasnya masing-masing atau pakemnya masing-masing. Di seni itu pakem Mas. oh Nggak hanya gitu Mas. Jangankan setiap daerah, biasanya setiap pengrajin itu memiliki pakemnya atau ciri khasnya sendiri-sendiri. Sama seperti saya dulu waktu ngukir itu Mas. Saya pakai pakem Kediri dan Tulungagung. Lah itu memang sekilas sama Mas. Tetapi jika dilihat lebih detail dari ukirannya, pewarnaannya itu jelas memiliki perbedaan sesuai karakter pengrajinnya masing-masing. Jadi gitu. jadi kayak apa namanya? Misalnya main bikin wayang sendiri, jadi apa yang diganti, apa yang gitu Mas? Iya. Khasnya sendiri Mas ya? Punya khasnya masing-masing, tapi pakemnya tetap kita Tetap. pakai pakem yang mana, Iya. sesuaikan daerahnya yang kita buat itu tadi. Oke Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan adanya perbedaan karakter dan bentuk wayang kulit di tiap-tiap daerah Mas? Mungkin itu Mas, kan setiap daerah itu memiliki ciri khas ya, biasanya itu ciri khas dari pengukirannya itu nggak bisa dibuat jadi patokan, dan itu yang membedakan karakter daerah A dan karakter daerah B. Jadi sesuai ciri khas daerah tersebut. Oke Mas. Untuk selanjutnya, apa yang mendorong berkembangnya tradisi wayang kulit di Indonesia Mas?
yang mendorong berkembangnya tradisi wayang kulit ini satu mas, ada media untuk penyampaian pesan moral. Nah, penyampaian pesan moral ini yang mana di wayang tersebut diceritakan ada jenakanya, terus ada tokoh yang ya jenaka itu lelucon gitu mas. lelucon. Terus ada tokoh yang protagonis, terus ada tokoh yang antagonis lah. Di situ mencerminkan nilai-nilai moral dari tokoh wayang tersebut yang mana disampaikan kepada masyarakat supaya melakukan hal-hal kebajikan dan tidak melakukan hal-hal keburukan gitu mas. Jadi yang mendorong itu sebagai sarana media penyampaian nilai moral. Oke, siap-siap Mas. Untuk selanjutnya ini Mas. Kan setiap daerah itu kan mesti ada yang ada ciri khasnya ya. Nah, untuk sekarang itu kayak anak muda sekarang ini jarang ya Mas, kayak Ya bener mas, jarang. Ini tugas kita ya sebagai pemuda, minimal ketika kita tidak bisa berterjun di dunia wayang tersebut, minimal kita mendorong diri untuk gini mas, saya suka minimal gitu. Jadi ketika ada pertunjukan wayang, janganlah kita mendedge bahwa wayang haram, wayang musyrik, kan banyak sih mas sekarang Ya, gitu, ada yang kayak gitu, caranan Mas. musyrik lah, itu sebagai penyebab kita untuk menjauhi ya Mas. menjauhi mas. Jadi jangan gitulah. Kalau itu memang budaya Nusantara dan tidak mengandung hal-hal tersebut, ayo kita masyarakat ini minimal suka kepada Wayang. wayang Biar nggak hilang Mas ya. biar nggak hilang. Oke, yang terakhir Mas. Apa saja jenis musik gamelan yang biasanya mengiringi pertunjukan wayang kulit dan apa perannya dalam pementasan? Oke mas, jadi untuk gamelannya sendiri itu ada seperti kendang, itu gong, terus kenong, saron. Lah itu memiliki ciri khasnya masing-masing mas. Setiap gong, misal gong, suaranya yang ngebas gitu buat ngiringin. Ada kenong yang benar bentuknya serupa tapi perbedaannya di ukuran mas. Kalau kenong kan lebih kecil, kalau gong itu besar. Sekilas sama namun memiliki suara yang berbeda. Terus saron, ada lagi sekarang kan zaman semakin modern mas ya, ditambahin seperti apa itu gitar ya mas. DJ nggak Mas? Enggak Gitar. masuk gitar, terus keyboard lah itu, drum. Nah, seiring perkembangan zaman lah itu dimasukkan alat musik yang lebih modern juga. Oke Mas, terima kasih Mas ya untuk wawancaranya. Terima kasih Mas, sehat-sehat Mas. Oke.